iklan di media massa. Sebenarnya bagaimana status hukum MMM ini? Berikut liputan. Manusia membantu manusia atau MMM kini menjadi pembicaraan. Pasalnya, komunitas ini sudah memasang iklan di media massa dan mengajak warga untuk bergabung di komunitas sosial keuangannya dan menjanjikan para anggotanya bisa saling membantu lewat sejumlah dana dan memperoleh keuntungan hingga 30%. Di situs resminya, MMM dikatakan sebagai komunitas People Help People atau singkatan dari Mafrodi Mondial Money Force. Komunitas ini diciptakan oleh warga Rusia bernama Sergei Mafrodi. Mengapa MMM menjadi pembicaraan khalayak? Karena OJK menilai MMM tak memiliki status hukum. Sebab MMM ini tidak termasuk ke dalam jenis perbankan, arisan, koperasi, ataupun jenis investasi lainnya. Pada Oktober 2014 lalu, Kementerian Perdagangan bersama jajarannya telah mengundang manajemen MMM untuk bertemu agar bisa memberikan penjelasan mengenai MMM. Namun, tak ada pihak MMM yang hadir. Tapi pergerakan dana itu tidak pasti. Yang kita selalu kasih edukasi kepada masyarakat adalah bahwa satu, mereka memang bukan mengatakan bukan bisnis, tapi menjanjikan ada manfaat 30% per bulan. Nah, kita mendidik masyarakat supaya cobalah logis di dalam tawaran itu. Memang tidak ada kewajiban ketika seperti itu izin ke OJK. Tapi kita melihat bahwa apa yang dilakukan ini bisa jadi nanti dilakukan bisa merugikan orang yang terlibat di dalamnya. Pengamat ekonomi Yanuar Rizky mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati sebelum berinvestasi agar tak terjebak investasi bodong. Ada instrumen dari perusahaan yang ada izinnya, instrumennya itu ada listaker belum? Nah, boleh jadi listaker? Boleh, asal Anda ngerti. Ya kan? Nah, karena listaker biasanya listaker tidak tinggi. Nah, MMM ini arisan, walaupun MMM ini ada 20%. Bagaimana kalau OJK melihat ini? OJK akan melihat bahwa karena masyarakat itu memilih OJK, karena tidak diberikan izin oleh OJK, maka jelas bodong. Dalam investasi, selain memastikan izin dari jasa keuangan, masyarakat juga harus memeriksa apakah instrumen keuangan ditawarkan juga memiliki izin dari OJK. Jangan hanya berpatokan pada tawaran keuntungan yang terkesan menjanjikan. Tim Liputan Metro TV. Ya, selain OJK yang sudah berusaha untuk mencari keterangan, Metro TV juga sudah mencoba untuk menghubungi pengelola MMM sejak Sabtu lalu, namun tidak ada yang bersedia memberikan keterangan. Ya, sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya hingga kini juga belum bisa memastikan apakah MMM atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan manusia membantu manusia ini termasuk dalam kategori penipuan atau investasi bodong, karena ditemui di Bandung, Jawa Barat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan jika sudah ada laporan dari masyarakat. Sebuah praktek perbankan tentu harus di dalam praktek pengumpulan dana dari nasabah itu sudah masuk dalam kategori bank ya. Kalau tentunya otoritas Bank Indonesia dan OJK melakukan pengawasan utamanya berkembangnya MM. Sing rekam iki, engko tak asal iki ya. Nanti dari Bank Indonesia maupun OJK bagaimana praktek MMM ini, apakah ini bagian dari praktek perbankan atau bukan, tentu akan dinilai oleh OJK maupun BI, dan kita tentu Polda Metro dalam hal ini menunggu apakah ada laporan tentang penipuan yang akan kita tentu akan melakukan. Ya, lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai komunitas MMM ini? Kita ikuti bersama. Lalu sudah banyak investasi yang istilahnya bodong nih Pak, ada kekhawatiran nggak? Kekhawatiran kalau kita waspada, hati-hati, teliti, saya kira tidak perlu, tapi tetap. Ya kalau ada uang beli perkebunan gitu ya. Tapi kalau investasi untuk seperti dia uang ya yang ditaruhkan di satu tempat, saya tidak ada. Investasi MM semua itu
Tidak semuanya bagus ya, tapi ada yang malah merugikan masyarakat kita. Jadi kalau saya secara pribadi tidak pernah tertarik itu, tapi saya lebih saya nggak begitu paham ya gitu, tapi kalau investasi bodong dari beberapa ya yang saya ketahui ya memang itu benar-benar sangat merugikan masyarakat. Yang banyak loh model investasi yang nggak jelas gitu Mbak. Pemirsa, tim Satuan Khusus Anti Korupsi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan penggeledahan tersangka kasus korupsi kredit fiktif Bank Nasional. Tersangka yang berinisial DS ini diduga menggelapkan uang milik BNI sebesar 25 miliar rupiah. Ya, untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama Marshalina.